Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku dan sahabatku dimanapun saat ini berada. Nah, pada pagi hari ini yang cerah, kita memasuki bulan suci Ramadan yang ke-6 ya. Nah, semoga pesan Buya hari ini ajakan untuk berbaik sangka pada kegiatan apa yang dilakukan oleh dunia saat ini, bukan hanya bangsa Indonesia, yaitu adanya satu kegiatan kita yang positif dalam rangka mengatasi COVID-19 kan. Nah, Buya senang membaca buku tentang renungan Kolbi. Nah, mungkin berguna untuk kita renungkan ya. Satu adalah tentang sabar itu ada batasnya. Ini pemahaman yang keliru yang sangat fatal. Dalam pemahaman seperti ini kita akan menyebabkan hati menjadi rapuh, tidak tegar menerima ujian atau musibah dari Allah, yang akhirnya mengakibatkan batin menjadi merana kan. Banyak orang lepas kontrol dengan dalih sabar itu adalah batasnya. Sesungguhnya sabar itu adalah perintah Allah. Innallaha ma'as-sabirin, saudaraku. Dengan demikian tidak akan ada batas. Ini sama saja halnya dengan sholat. Hanya bedanya bila sholat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, ada azannya, maka sabar itu harus dilakukan pada saat awal tertimpa musibah seperti saat ini, saudaraku. Sedangkan musibah itu selama kita hidup tidak akan pernah berhenti. Nah, inilah. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan bagi manusia, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka terbaik perbuatannya. Itu surah Al-Kahfi 18 ya, ayat 17. Tolong buka. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, itu Al-Ankabut surat 29 ayat 2. Silakan buka ya. Saudaraku, dalam hadis tegaskan bahwa musibah itu merupakan indikator kecintaan Allah pada manusia. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia ditenggelamkan hambanya tersebut dalam keadaan cobaan. Ya. Barang siapa yang tidak pernah mengalami musibah, maka ia jauh dari kasih sayang Allah. Bukankah dengan musibah itu berarti Allah memberikan peluang kepada manusia untuk memperoleh pahala yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan abadi nanti? Sabar itu tidak hanya dilakukan pada waktu tertimpa kesusahan saja, tetapi harus dilakukan juga pada waktu diberikan kesenangan. Karena ujian Allah itu tidak akan terdapat dalam kesusahan saja, tetapi terdapat juga dalam kesenangan. Nah, surah Al-Anbiya 35 dan Al-A'raf 168. Silakan buka. Kebanyakan orang justru lalai menjalankan. Ya kan? Lalai menjalankan sabar bila diberi kesenangan. Nah, renungkanlah firman Allah berikut ini. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal yang diwajibkan Allah. Itu surah Luqman surat 37 ayat 17 ya. Coba buka lagi. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, Ar-Ra'd 13 ya. Itu ayat 22. Silakan buka. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan syalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Nah, itu di Al-Baqarah ayat kedua. Juz kedua ayat 193. Dalam kondisi corona saat ini mengharuskan kita berada di rumah atau kediaman kita masing-masing. Itu karena apa? Yang dikhawatirkan oleh semua orang atau pemerintah agar kita tidak ikut terkena virus COVID-19 atau tidak ikut menyebarkan penyakit kepada semua masyarakat yang lain. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia.
Kemanapun Bapak dan Ibu, saudaraku dan sahabatku semua yang pergi saat ini, itu dikhawatirkan akan menularkan atau tertular. Oleh sebab itu, percayalah, kondisi sekarang ini haruslah kita menyadari, jangan kita mengadu domba di media sosial, seolah negara Indonesia, ya kan? Bahkan tugas dari COVID-19, satuan tugas itu, telah menyampaikan pesanan amanah, tapi beberapa di antaranya masih juga tidak mau paham keadaannya. Banyak di negara manapun, Amerika paling utama, dan India dan Italia, bergelimpangan mayat di sana sini. Dan satu negara pun ada yang tidak mampu menguburkan mayat, bergelimpang di mana-mana. Masya Allah. Semoga saudaraku dan sahabatku terhindar dari bahaya ini, dari corona ini, dengan cara kita patuh azas. Oke? Dan itu adalah jikalau Bapak dan Ibu merasa bahwa sekarang kita berada di rumah atau di kediaman, di tempat kita menyewa rumah atau tempat kediaman, tidak mampu, ada caranya kan? Makanya belajar di media sosial, jangan adu domba, itu akan dosa ya. Ada usaha online, seperti Buya melakukan beberapa usaha online, bisa membantu yang lemah juga, rekening bertambah, indah kan? Betul nggak? Itu alam nasroh. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa usaha, Al-Baqarah 285 dan 286 menyatakan begitu. Allah tidak akan membebankan beban yang tidak dapat kita pikul. Saudaraku, ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui, karena orang yang sukses adalah orang yang memilih banyak harta. Itu pengertian awalnya kan. Dan ini tidak islami sebenarnya. Padahal seperti inilah yang menyebabkan manusia berlomba mati-matian mencari materi. Oleh sebab itu, beberapa di antara yang pengusaha dan beberapa di antaranya yang bekerja tidak terima keadaan seperti sekarang gitu. Tapi itulah kenyataannya. Jikalau kita tidak patuh azas, jikalau kita tidak mau mendengarkan pemerintah atau tim yang ditunjuk oleh pemerintah, maka jangan-jangan kita menjadi korban berikutnya. Masya Allah. Yang sampai saudaraku dan sahabatku jangan terjadi menjadi korban dalam persoalan ini. Semoga hari ini apa yang telah kita lihat dan kita saksikan di mana-mana di dunia saat ini sangat menyedihkan. Termasuk juga di negara-negara Arab Saudi, bahkan di Mekah ditutup kegiatan umroh dan nanti juga ditutup kegiatan haji. Itu adalah karena kita mencoba betul membentengin diri umat agar tidak terjangkit oleh COVID-19 ini. Oleh sebab itu, Buya mengajak semuanya, marilah kita bersabar. Marilah kita belajar. Jangan kita mengadu domba. Jangan buang-buang waktu untuk menge-share hal-hal yang tidak patut kita lakukan, justru merusak puasa. Mari kita buka Al-Quran dan terjemahannya, apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Atau paling tidak, bacalah Fadilah Amal. Buya suka mengkoleksi buku banyak sekali. Ada buku-buku yang Buya susun sendiri tentang mengasah kepekaan spiritual, impian sampai kepada Allah. Dan ini adalah ditulis kurang lebih 12 tahun yang lalu, 7 tahun Buya menulisnya buku ini. Dan juga buku-buku sajak spiritual. Kalau kita mungkin bosan pagi, siang, dan malam, boleh kita membaca-baca buku yang Buya share juga di Facebook dan di Instagram gitu. Lalu buku tentang tuntunan sekaligus ajakan bermakrifat pada Allah Sang Pemberi Daya. Nah, terakhir adalah buku Zikir Qalbi, mengantarkan manusia kepada tujuannya. Jadi banyak hal yang bisa positif kita lakukan selama kita berada di kediaman kita masing-masing saat ini. Terutama sahabat-sahabatku di media sosial. Buya punya grup 60 WA grup. Hampir 75% di grup itu tidak menggambarkan kita sebagai umat Islam yang sebenarnya. Adanya kondisi-kondisi yang tidak kita pahami dan kita ketahui, lalu kita share. Yang sifatnya adalah perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan-perbuatan mohon maaf gitu ya. Perbuatan adu domba. Dan kemudian adanya ujar kebencian. Apakah itu yang diajarkan oleh
penuntun kita, ulama kita, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Buya tegaskan sebagai seorang sahabatmu, juga sebagai seorang pengusaha, dan juga sebagai seorang ustadz yang Anda kenal selama ini. Mari kita bentengin diri kita, karena kita semuanya itu adalah telah terkena sihir jin dan syaitan. Bahayanya seperti itu yang tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, kita jangan terbelenggu, dan mari kita lepaskan belenggu itu dengan cara apa? Beristighfar 100 kali di tempat duduk kita masing-masing. Memohon ampun kepada Allah, apalagi dalam suci Ramadan hari ke-6 ini. Tidak ada kata terlambat. Sebesar apapun dosa Anda, segunung, selaut, banyak sekali tentu ya. Tapi dengan hari ini kita ketemu, mendengarkan apa yang Buya sampaikan, insya Allah saudaraku, dosanya akan dihapuskan. Bila mana puasanya betul-betul karena Allah Ta'ala, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, bila kita berdoa, minta ampunan kepada Allah, maka Allah menjamin doa itu dikabulkan. Karena ini ada 3 tipe manusia yang sering disampaikan oleh Abu Hurairah, oleh Idiga Mutamasyilain. Ada 3 tipe manusia. Jikalau ia berdoa kepada Allah, langsung doanya itu dikabulkan. Ialah 3 perkara. Satu adalah pemimpin yang bijaksana dan adil dalam kegiatan sehari-harinya, mementingkan rakyatnya. Dia pergi ke lorong-lorong, kemanapun ada rakyatnya, dia pergi ke situ melihat adakah orang teraniaya di situ, dan dia melihat ada tidak keadilan di situ, dan di situ dilihat ada nggak kalau sekarang ini banyak yang terkena dampak COVID ini gitu kan. Nah, semua mungkin dipantau lewat rumah, bisa secara stay at home saja gitu. Kedua adalah orang berpuasa, saudaraku. Nah, Buya ingatkan sekali lagi, manfaatkan puasa ini mulai besok. Kalau hari kemarin juga lupa begitu ya, atau belum tahu, besok coba niatkan kenal Ta'ala puasa itu. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, kalau kita berdoa kepada Allah, mendapat jaminan. Luar biasa kan? Lalu ketiga, orang teraniaya diangkat segala keinginannya, derajat oleh Allah dibukakan pintu langit. Dia mengadukan nasibnya. Ya Allahu ya Rabbi, aku minta keadilanmu. Maka kata Allah, sungguh aku akan tolong engkau walau lambat laun. Nah inilah saudara, mungkin juga selama ini tanpa kita sadari, malapetaka dunia tentang gunung meletus, tsunami, kemudian gempa bumi, terakhir adalah corona, mungkin adalah rasa yang diberikan kepada manusia oleh Allah agar kita sadar bahwa kita manusia yang sangat sombong, ya kan? Dan diuji dengan cara seperti itu. Sekarang Anda mau apa? Mau ke negara mana Anda pergi? Sorry, negara manapun tidak akan menerima karena lockdown. Mau pulang ke kampung, Anda sudah dianggap sebagai 14 hari lamanya harus diisolasi dari masyarakat juga. Ayo, di mana enaknya sekarang? Enaknya adalah di atas sejadah, ambil wudhunya. Enaknya baca Al-Quranul Karim. Coba, kalau kita baca dari hikmat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita baca juz 1 ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu adalah bacaan sangat muhkamat, bacaan dan mukjizat luar biasa, ditempatkan di Al-Quran di juz pertama, surah Al-Fatihah 7 ayat berkali-kali. Itu adalah inti dari 6.666 ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Luar biasa bila mana kita amalkan. Itu membuat hati jadi tentram. Nah, barang siapa yang salatnya dijaga 5 waktu sehari semalam, maka ia telah membaca 17 kali berulang-ulang bacaan Al-Fatihah itu. Jikalau yang lain kita tidak paham saat ini, itu saja dibaca.
istighfar 100 kali, Al-Fatihahkan diri. Ya kan, kita sering dengar atau menyaksikan di masjid atau di musola atau di kantor-kantor, si ano, si pula mati, si ini mati, mari kita bacakan Al-Fatihah. Tujuannya adalah agar yang bersangkutan matinya adalah husnul khotimah. Nah, demikian pun kita hari ini. Kita dihadapkan oleh persoalan COVID-19, dihadapkan oleh persoalan ekonomi muncul, ya kan? Lupakan masalah politik, lupakan masalah-masalah yang lain dulu. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari masalah yang kita hadapi. Semoga apa yang Buya sampaikan ini berguna bagi kita semuanya. Dan tolong di grup, jangan menge-share sama sekali video-video yang mengundang syur. Jangan menge-share berita-berita bohong. Jangan menge-share berita-berita yang tidak menyenangkan, adu domba, berita-berita yang melecehkan siapapun di antaranya. Dan itu akan berakibat fatal bagi kita semuanya. Dan Allah membiarkan orang-orang dalam keadaan seperti itu. Apakah kita menambah rumit masalah di dunia dan di Indonesia khususnya? Oke? Semoga apa yang Buya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Dan jaga hati, jaga perasaan saudara teman kita, jaga perasaan pemerintah, jaga perasaan tim Satgas COVID-19 agar diikuti apa yang beliau lakukan. Dan kita berdoa semuanya kepada Allah agar kita pertama diampunin dosanya semuanya selama kita melakukan dan selama hidup, dan diampunin dosa kedua orang tua kita, diampunin dosa kakak dan adik kita, diampunin dosa anak-anak kita, diampunin dosa cucu-cucu kita, ya kan? Dan diampunin dosa nenek kakek kita. Dan luar biasa, diampunin dosa saudara sebangsa kita. Dan itu paling penting. Bila mana ini sudah menyatu, maka tak ada lagi masalah yang harus kita hadapi. Negara kita penuh dengan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Negara yang penuh dengan Thayyibun Warabun Ghafur, penuh dengan rahmatnya dan petunjuknya. Semoga berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.